Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat guru kita bersama, yaitu Kiai Haji Mufti Ahmad Nasin. Mudah-mudahan dipanjangkan umur beliau, disehatkan selalu, dan dimudahkan rezekinya, dan tidak bosan-bosan untuk mengajarkan kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para habaib dan asatid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada antum-antum sekalian. Pada malam yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Walaupun kita kumpulkan daun-daun yang ada di dunia ini sebagai bukunya, ranting-ranting kayu sebagai batangnya, dan air lautan sebagai penanya, itu pun tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa menghitung nikmat-nikmatku, maka dia tidak akan dapat menghitungnya. Dan bersyukurlah kita yang telah diberikan oleh Allah nikmat, baik nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga nikmat kelapangan waktu di mana kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini. Yang keempat, malaikat Israel berkata, ya Rasulullah, barang siapa yang bersalawat kepadamu, aku akan cabut nyawanya selembut-lembutnya sebagaimana aku mencabut nyawa para anbiya. Begitulah, maka banyaklah kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 10 kali, maka akan dibalas 100 kali. Barang siapa yang bersalawat 100 kali, maka akan dibalas 1000 kali. Maka barang siapa yang bersalawat 1000 kali, maka akan dibalas 1.000.000 kali. Demikianlah apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Al-Fakir berdiri di sini untuk mentaati perintah guru kita bersama, yaitu Kiai Haji Mufti Ahmad Nasin. Menjalani perintah guru itu lebih afdal daripada adab. Demikian unzur maqala wa la tanzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله بارئك الذي بك يمشفع خصنا وهبانا مع آلك الأطهار مع دين سرك الأسماء فهم سفن النجاة إيمانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة عبد قلت هيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففارس أنا ما نحن فيه بسير أسرار بسم الله الرحمن الرحيم. Yang saya hormati guru kita bersama Kiai Haji Mufti Ahmad Nasin, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada beliau, selalu menjaga beliau dari mara bahaya dunia dan akhirat, selalu menjaga daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Dan yang saya hormati para habaib kita, Habib Mustafa Al-Mahdali, semoga Allah memanjangkan umur beliau. Dan yang saya hormati Habib Natfi Al-Habsyi, Al-Habib Mustafa Al-Muhtar, dan para habaib yang lainnya yang tidak saya bisa sebut namanya satu persatu demi tidak mengurangi penghormatan kami kepada antum-antum semua. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan segala alam. Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai nikmat. Nikmat yang terbesar adalah Nabi Muhammad SAW. Dan
Allah telah memberi kita Islam, iman, untuk beriman kepada agama Nabi yang dibawa agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang kita alami sekarang ini. Di antara kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak utusan Allah Subhanahu wa taala itu ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat mereka. Saking mulianya beliau itu dikatakan, saya hanya mengikuti daripada perintah guru kita Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Mudirul Ma'had Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan juga murabbi kita Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin wa walidil mahbub Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Mahdali. Rabbi fa'fa'ana bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim. Semoga segala urusan beliau-beliau dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur-umur beliau dalam agama dan ketaatan, sehingga bisa membimbing kita ke ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, di antara satu amalan yang banyak diremehkan orang dan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak diremehkan oleh orang-orang adalah berkahnya duduk kita dengan para ulama. Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tanhibul Qaul Al-Hadits berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fid dunya zara 'aliman faka'annahum zarani." Barang siapa yang selamat di dunia mengunjungi orang alim ulama, maka seakan-akan dia berziarah kepadaku. Dan barang siapa yang selama hidupnya di dunia duduk berdampingan dengan para alim ulama, maka seakan-akan dia duduk berdampingan denganku. Dan barang siapa di dunia selama hidupnya berjabat tangan dengan alim ulama, maka seakan-akan dia berjabat tangan denganku. Kita berdoa, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk golongan-golongan orang yang bisa duduk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, Al-Faqih di sini diminta berbicara oleh guru kita Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin. Jadi mohon maaf kalau udah selama beberapa hari ini Al-Faqih ngomongnya itu aja. Karena Al-Faqih di sini juga masih belajar. Al-Faqih berbicara tidak bermaksud menggurui. Hadirin wal hadirat, yang namanya menuntut ilmu itu juga perlu adab. Jadi adab itu selama kita hidup bukan hanya kepada para orang tua dan kepada para asatidz maupun guru-guru, tapi yang namanya menuntut ilmu itu juga perlu adab. Dikatakan apabila seseorang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu juga tidak akan menjadikan dirinya mulia. Dalam artian apa? Jika kita datang ke majelis ilmu itu harus dengan niat yang benar, hati yang suci bersih dan tidak ada riya. Kalau aku jangan pula niat datang ke majelis buat yang lain-lain. Contohnya buat riya. Ada orang datang ke masjid, masuk kaki kiri teman kita. Terus kita ngomong ke dia, ente nggak tahu agama, masuk mesti kaki kiri. Jangan dimarahin. Kalau bisa dinasehatin. Karena berkahnya ilmu itu datang kalau diamalkan. Jadi kalau ilmu nggak diamalkan, cuma dipelajari, itu salah. Yang namanya majelis ilmu, berkah sebenar-benarnya majelis ilmu itu ada pada saat kita menempatkan kaki keluar daripada majelis.
yaitu apa yang kita bawa pulang ke rumah, ke kehidupan kita sehari-hari, bagaimana cara kita mengamalkannya. Dan salah satu lagi adab bagi para penuntut ilmu itu, hendaknya untuk ketika guru mulai berbicara atau mulai tausiah di majelis ilmu, hendaknya duduk merapat ke arah guru. Jangan pula sengaja duduk jauh-jauh dari guru, misalnya punya utang sama guru, duduk jauh-jauh supaya enggak dilihat. Hanya menjalankan imtithalil awamir dari para asatid, para habaib di sini yang meminta Al-Fakir untuk berbicara pada malam hari ini. Insyaallah bermanfaat buat Al-Fakir dan buat jamaah semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi syurafa wa ashabihi al-hunafa wa tabi'ina lahum wa tabi'ihim min ahli sidqi wal wafa wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya man ya'lamu sirra wa akhfa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad wal ashab salatan wa salaman tarfa'u bihima baini wa bainahu al-hijab وتدخلني بهما عليه من أوسع باب وتسكيني بهما بيده الشريفة أعذب البؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد، حبايبنا الكرام، أساتذتنا الأعزاء، صاحب المعهد فضيلة الأستاذ النووي، فضيلة الأستاذ حنافي BKM Masjid Rawdatul Jannah, para tokoh masyarakat dan semua ikhwan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tadi disampaikan oleh As-Sayyid Syekhan bin Abdullah Al-Mahdali singkat, namun mudah-mudahan insya Allah menjadi perhatian kita, karena yang terpenting dalam segala hal adalah adab. Di antara yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah mengajari aku adab, dan Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus akhlak beliau. Meskipun semua yang berhubungan sama Rasulullah itu mulia, kotanya Rasulullah mulia, tempat lahirnya Nabi mulia, tempat wafatnya Nabi mulia, tempat diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul di Gua Hira mulia, gua termulia dari semua gua, dan semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad berkah. Sampai para ulama mengatakan, kalaulah Nabi Isa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Isa mengatakan saat ibunda beliau membawa bayi Nabi Isa, kemudian orang-orang Bani Israel semuanya heboh, ribut, wahai Maryam, maka abuki merasauin, wa maka anak umuki baginya, ayahmu bukan seorang yang jahat, ibumu pun juga bukan ibu pelacur. Kau punya anak belum kawin, saya dari mana? Siti Maryam tidak jawab, dia cuma mengisyaratkan kepada anaknya. Dia nggak bisa jawab lagi. Ini mukjizat Allah yang menunjukkan kepada Pak Asyarat ilaih. Kalau kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mereka mengatakan, gimana kami
ngajak ngomong sama anak bayi yang masih dalam ayunan. Nabi Isa masih kecil bayi, buat khutbah, ceramah Nabi Isa. Bukan satu kalimat, dua kalimat. Nabi Isa masih bayi. Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Panjang ini bayi ini ngomong kayak gini. Bayi ngomong. Kadang udah tua pun gak hafal ayatnya ini ya kan. Nabi Isa bayi sudah bisa buat khutbah panjang lebar. Qala ini Abdullah, aku hambanya Allah. Atani yang kita, Allah memberi aku kitab nanti, bukan sekarang. Tapi penggunaannya sudah pakai fi'il madhi. Atani, orang yang belajar ngaji ngerti kalau fi'il madhi itu pasti. Padahal belum. Atani yang kita, wajahnya Nabi ya. Allah udah menjadikan aku nabi, udah kecil udah jadi nabi sudah. Bayi sudah jadi. Waja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan aku dijadikan oleh Allah mubarakan, diberkahi. Aynama kuntu, dimanapun aku berada. Dimanapun aku berada. Nabi Isa diberkahi oleh Allah dimanapun beliau berada. Di mana Nabi Isa ada, di situ ada berkah. Di Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa, mulia. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad salat di situ. Ini juga dalil untuk ziarah tempat-tempat mulia. Kadang orang repot kali mau cari dalil ke kuburan. Kalian bilang Nabi Muhammad malam Isra Mi'raj ke kuburan. Malam-malam pun yang nganter malaikat Jibril, yang nganter malaikat Mikail naik buruk ke kuburan Nabi Musa, ke kuburan Masyitoh, tukang sisir Fir'aun. Mohon maaf, 1000 Masyitoh masih mulia Nabi Muhammad. Tadi Nabi Muhammad ziarahin kuburannya Masyitoh, kuburannya Nabi Musa. Malam-malam pula ada orang sekarang bilang ke kuburan bid'ah, ke kuburan syirik. Kalau ke kuburan bid'ah dan syirik, pertama kali yang bid'ah sama syirik itu Rasulullah sama gurunya sekalian malaikat Jibril, sekalian malaikat malaikat Jibril yang ngajak. Isra Mi'raj itu di antara kejadian yang sangat banyak. Selain kejadian-kejadian di atas langit yang luar biasa, adalah ziarah kubur dan sholat di tempat-tempat mulia. Isra Mi'raj, Nabi ke Yathrib disuruh sholat 2 rakaat. Nabi nggak tanya sholat 2 rakaat. Malaikat Jibril tanya, tahu kau Nabi Muhammad di mana kau sholat? Nggak tahu malaikat. Ini tempat kau Nabi hijrah. Sholat 2 rakaat. Ke Madian, Syajarat Madian, sudah kita ceritakan tempatnya Nabi Syuaib. Bertemunya Nabi Musa dengan 2 putri Nabi Syuaib saat menggembala kambing. Turun, suruh sholat di situ. Sholat sini Nabi Muhammad. Sholat. Terus kemudian ke Gunung Sinai di Mesir, Tur Sinai. Di situ sholat karena situ tempat Nabi Musa berjumpa dan juga mendengar kalamullah wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian ke Bethlehem, sholat 2 rakaat. Mana Bethlehem? Tempat lahirnya Nabi Isa. Tempat lahir Nabi Isa, sholat 2 rakaat. 4 kali Nabi sholat. 4 kali Nabi sholat perjalanan dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa. Kelima di Masjidil Aqsa-nya. Maka isyarat kewajiban sholat itu 5 kali.
Jadi sebelum Mi'raj sudah di Isra, sudah Nabi sudah sholat 5 kali tepat. Isyarat Nabi sholat diwajibkan 5 kali. Tadi saya sampaikan, kalaulah Nabi Isa, kalau Nabi Isa diberkahi di tempat yang beliau berada, Nabi Muhammad SAW, seluruh alam semesta menjadi berkah berkat Nabi Muhammad. Bumi semuanya berkah sebab Nabi Muhammad. Sampai langit pun iri sama bumi dan mengharap kepada Allah untuk Nabi Muhammad diangkat ke atas langit. Dan dalam tafsir disebutkan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kebanyakan tafsir, kebanyakan terjemah, karena terjemahnya adalah Departemen Agama. Alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di sekitarnya. Nya itu adalah diartikan Baitul Maqdis, sekitar Baitul Maqdis. Tapi dalam banyak tafsir, alladzi barakna haula, yang kami berkahi di sekitar Nabi. Haulahu, sekitarnya, yaitu pada Nabi Muhammad. Kalau sekitar Nabi Muhammad, berarti semua yang dilewati Nabi Muhammad menjadi berkah. Sampai keluar angkasa, sampai langit pertama, langit kedua, semuanya berkah sebab Nabi Muhammad. Tuhan, nama Nabi Muhammad itu diletakkan oleh Allah di tiang arsy. Nama Nabi Muhammad itu diletakkan di pintu-pintu surga. Di atas pintu surga ada nama Nabi Muhammad. Setiap dedaunan-dedaunan surga ada nama Nabi Muhammad. Dalam riwayat Imam Ahmad, di lehernya bidadari juga demikian, ada nama Nabi Muhammad. Kau tidak mau nama Nabi Muhammad ada dalam hatimu? Hah? Tidak mau nama Nabi Muhammad ada di hatimu? Kasihan kali lah, celaka apalah kok kemudian gak mau menghormati nama Nabi Muhammad. Ada maulid Nabi ruwet kali, ngapain maulid-maulid. Ada peringatan maulid Nabi, komplain, rame-rame. Dimintain sumbangan dikit, komplain, udah gak nyumbang, komplain. Ada kayak gini. Udah kau nyumbang nggak terserah kau. Kau nggak nyumbang pun nggak apa-apa. Agamanya pasti akan jaya. Anda bantu di pesantren, pasti di pesantren jaya. Santri-santrinya insya Allah manfaat. Santri-santrinya ahlul Quran. Masyarakat mau dukung atau nggak dukung? Karena ini dakwah Rasulullah. Tapi rugi Anda hidup di dunia sesaat, hidup di dunia 60 tahun, 70 tahun. Dah, cuma 70 tahun rumput aja sama masjid, sama pengajian. Umur cuma 60 lebih dikit aja ruwet dengan urusan taklim, pengajian, majelis dan pesantren. Cemana kau nanti dikubur, di smackdown sama malaikat kau. Mumpung hidup di dunia, bermanfaat dikit untuk agama. Nanti pulang maulid ada pula yang mulai ngomong, katanya maulid Nabi, kok usahanya bicara Isra Mi'raj. Tuhan, kita maulid ini 40 malam setiap malam, dan setiap malam saya ceramah. Pokoknya semua yang berurusan dengan Nabi Muhammad, semua yang berurusan untuk ridhonya Nabi Muhammad,
organisasi. Di majelis ini kita tidak membahas proyek. Di majelis ini kita tidak membahas COVID, nggak kita bahas. Di majelis ini kita nggak bahas PCR, nggak. Vaksin, nggak. Yang kita bahas hanya Nabi Muhammad. Ada pula sebagian yang masih komplain, ngaji-ngaji apa itu rame-rame. Nanti ku laporkan sama Satgas. Ayo laporkan kalian sama malaikat Israel sekalian. Ku laporkan sama malaikat Israel sekalian. Di sini Tuhan, tadi disampaikan sama Syekhan, gimana pentingnya adab. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tadi kita sampaikan di awal, semua yang berurusan Rasulullah mulia. Semuanya. Tanah yang dipijak Rasulullah mulia. Apalagi sahabat Rasulullah. Apalagi keluarga Rasulullah. Apalagi istri-istri Rasulullah. Apalagi putra-putri Rasulullah. Apalagi cucu-cucu Rasulullah. Tanah yang dipijak Nabi aja lebih mulia. Kita mulia karena kita memiliki nisbat kepada Rasulullah. Karena kita umatnya Rasulullah. Dan nanti di hari kiamat, dari akhirat, kita akan mulia kalau diakui umat Rasulullah. Kalau jumpa sama Rasulullah. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Sayyidah Aisyah lagi jahit. Sayyidah Aisyah lagi jahit. Kemudian sesaat beliau terkaget karena lampu padam. Terkaget beliau, mungkin minyaknya habis, padam. Karena kaget jatuh jarumnya. Saat jatuh dia kecarian jarumnya, diraba-raba di bawah. Saat itu masuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar Sayyidah Aisyah, kamar yang tempat termulia. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar paling mulia seluruh dunia, melebihi dari Masjidil Haram sekalipun, melebihi dari Ka'bah sekalipun. Ustaz, jangan model-model ngomongnya, hati-hati kan? Saya sudah hati-hati. Kenapa? Karena di kamar Sayyidah Aisyah ada jasad Rasulullah. Andai bukan ada jasad Rasulullah, maka Ka'bah lebih mulia. Andai bukan di situ nggak ada jasad Rasulullah, Masjidil Haram lebih mulia, Masjid Nabawi lebih mulia, Masjidil Aqsa lebih mulia, masjid-masjid lain lebih mulia. Tapi karena di situ ada jasad baginda Nabi Muhammad. Jangankan Masjid Raudhatul Jannah, saya tidak merendahkan Masjid Raudhatul Jannah. Jangankan Masjid Raya, Masjid Agung. Jangankan masjid-masjid seluruh dunia sekalipun. Jangankan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Langit surga kalau nggak ada Nabi Muhammad itu tempat lebih mulia. Karena di situ ada jasad makhluk yang paling dicinta dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu, yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memuliakan, tidak akan memuliakan melebihi dari memuliakan Nabi Muhammad. Allah memuliakan malaikat, Allah memuliakan para anbiya, Allah mencintai malaikat, Allah mencintai anbiya, namun tidak lebih dari cinta dan mulianya baginda Nabi Muhammad. Saat Rasulullah masuk ke kamar itu, subhanallah, terang. Entah wajah model apa Rasulullah. Tidak kebayang wajah apa. Nur, cahaya luar biasa. Cahaya melebihi dari semua cahaya. Saat
Rasulullah masuk dalam ruangan tersebut. Ini hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, tingkat hadis paling tinggi kesahihannya. Sayyidah Aisyah kemudian menemukan jarumnya. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, "Maaf wa wajhaka ya Rasulullah." Alangkah indah dan bersinarnya wajahmu wahai Rasulullah. Yang kayak gini Tuhan, kemudian Anda tak kepingin jumpa sama Rasulullah, ya rugi lah Tuhan. Hati kotor lah, jahil, bodoh lah kalau tak kepingin jumpa sama Rasulullah. Kepinginlah jumpa, mintalah sama Allah. Jangan doa itu hanya sekedar minta duit, minta rezeki, minta jodoh, minta rumah, minta kebun, urusan tanah yang sengketa itu selesai. Cuma itu aja doanya. Tidak terpikirkah Anda sesekali Tuhan, nanti malam sujud, sholat tahajud, di dalam sujud Anda khususkan, ya Allah, perkenankan mimpi jumpa Rasulullah. Minta sama Rasul, minta sama Allah serius. Wajah luar biasa. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, wailun liman la yarani yaumal qiyamah." Neraka wel buat orang yang tidak bisa memandang aku nanti di hari kiamat. Tadi disebut di dalam untaian dan lantunan hadis yang dibaca sama santri Raudatul Ulum. Ya, siapa tadi? Alfa. Siapa? Alfa. Ya. Yang kita umat di akhir zaman tidak jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di dunia ini secara kasat mata kita tidak jumpa sama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk diberi oleh Allah kemuliaan, keagungan mimpi jumpa Nabi Muhammad. Dan nanti di barzakh sebelum hari kiamat dijumpakan oleh Allah dengan Nabi Muhammad. Wa huwa radin anna, Rasulullah ridha kepada kita. Amin. Rasulullah senang jumpa sama kita. Amin. Rasulullah gembira ketemu sama kita. Amin. Nabi mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, neraka wel, celaka orang yang nanti hari kiamat gak bisa nampak, gak bisa jumpa sama aku." Pak, Bu, sebelum urusan sirat titian di atas neraka jahanam, sebelum urusan mizan timbangan amal, sebelum urusan nerima buku catatan amal, sebelum urusan neraka, ketentuan semua, Rasulullah mengatakan celaka orang yang nggak bisa memandang aku nanti di hari kiamat. Perhatikan, buat serius Anda, jumpa Anda nanti sama Rasulullah di hari kiamat. Untuk Rasul, Sayyidah Aisyah tanya, Siti Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, siapa yang tidak bisa memandang wajahmu nanti di hari kiamat ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang ketika namaku disebut di sisinya dia enggan salawat sama aku, mulutnya masih diam ada nama Nabi Muhammad, kasihan, tanda celaka. Pak, Bu, tanda celaka itu bukan
bukan sekedar mabuk, bukan sekedar minum keras. Di antara tanda celaka adalah hati kosong dari cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad. Nabi menyebut neraka wel, celaka orang yang namaku disebut di sisinya dia tidak mau sholawat sama aku. Apa ruginya sih Pak? Mulutnya mangap sedikit, mulutnya ngucap sedikit, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Apa sih ruginya Pak, Bu? Tadi disebut barang siapa yang salawat sama aku sekali maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Yang salawat kepada aku 10 kali Allah bersalawat kepadanya 100 kali. Yang bersalawat kepada aku 100 kali Allah bersalawat kepadanya 1000 kali. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang di pagi hari salawat kepadaku 10 kali, pagi hari 10 kali, adrakatuhu syafaati yaumal qiyamah, maka dipastikan dia dapat syafaatku nanti di hari kiamat. Setiap pagi 10 kali, setiap pagi 10 kali. Setiap pagi bangun tidur, jangan HP dulu. Bangun tidur, salawat 10 kali. Bangun dari tidur, baca doa, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian sholawat 10 kali, kemudian masuk kamar mandi 10 kali aja, kata banyak-banyak. Ini bangun tidur langsung HP. Siapa yang WA, siapa yang Facebook, siapa yang like, komen dari statusku tadi. Kok bangun tidur udah mikir HP? Ada pula yang bangun tidur langsung mikir rokok, nyari rokok. Kau bangun tidur nyari rokok, pantes lah. Nanti kalau kau mati pertama kali yang kau tanya cari rokok. Kau cari rokok langsung ditendang malaikat ke neraka kau. Loh iya, karena orang itu pertama kali itu nanti di akhirat dengan kadar apa kebiasaan dia bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Ya, Nabi bersabda, innakum satamutuna kama tanamun wa tub'atsuna kama tastayqidun. Sesungguhnya kalian itu mati sebagaimana kalian tidur, dan sesungguhnya kalian dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Ada salah satu santri di Tarim, Hadramut, dipimpin oleh banyak para aulia solehin. Santri ini setiap bangun tidur selalu yang dipikir adalah siwak. Yang dipikir selalu siwak. Selalu dia bangun tidur dipikir siwak, mana siwak sampingnya untuk siwakan karena sunnah siwakan. Selalu dia ngamalkan sunnah. Meninggal dunia dia dipimpin banyak para aulia solehin. Dia dibangunkan sama malaikat, dia nyari-nyari. Ditanya sama malaikat mungkar nakir, kau nyari apa? Nyari siwak. Jadi ada malaikat mungkar nakir, dia gak sibuk nyari siwak dulu. Dan dilaporkan sama Allah Subhanahu wa taala, datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dituntut sama Nabi Muhammad, ini umatku yang menghidupkan sunnahku saat hidupnya. Tidak pakai pertanyaan mungkar nakir dah, barokahnya nyari sih. Nanti kalian yang bangun tidur nyari rokok, tengoklah loh. Di surga gak ada api, di surga gak ada. Tapi katanya di surga semuanya boleh, mana yang kita inginkan. Iya, dikasih rokok, tapi gak ada api. Kalau mau sunat rokok itu masuk neraka dulu doang. Dikasih kepingin rokok ya Allah, dikasih rokok. Oh, rokok apa? Cisamsu. Dikasih nama malaikat, ini rokok. Koreknya mana? Katanya malaikat ambil di neraka jahanam. Ya,
apa kebiasaan kita waktu kita bangun dari tidur? Tadi kita sampaikan sholawat 10 kali. Nabi bersabda, barang siapa yang bangun pagi hari dia sholawat 10 kali sama aku, maka adrakathu syafaati la mahala, pasti dia dapat syafaatku nanti di hari kiamat. Dipastikan oleh Nabi, pasti. Rasulullah SAW juga, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah, siapa yang sholawat kepada aku 100 kali dalam setiap hari, 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajah, 30 min hajatid dunya wa 70 min hajatil akhirah. Siapa yang sholawat kepada aku 100 kali, sholawat kepada aku 100 kali dalam satu hari, maka Allah akan menunaikan untuk dia 100 hajat. 100 hajat, 30 hajat dunia, 70 hajat akhirat. 30 hajat dunia, 30 hajat akhirat. Ada urusan dunia, masa sih satu hari sampai 30 urusan nggak selesai? Nggak ada, kita orang di dunia sampai 30 urusan, berat kan? Paling sesekali lah ada urusan. Nabi jamin yang sholawat kepada aku 100 kali dalam satu hari. Tapi perlu yakin, perlu. Anda punya keluarga sakit, bacain air sholawat sama Nabi 100 kali dah. Ya, punya utang, bacain 100 kali, insya Allah terbayarkan utang. Ada urusan tanah, bacain pagi 100 kali sholawat, selesai urusan. Yang jomblo mau gak dapat jodoh, bacain sholawat 100. Dia kalau mau jodoh ke dukun pula. Baca sholawat 100 kali, selesai masalah. Jangan pakai ke dukun. Atau baca pula ramalan bintang. Aku bintang Sagittarius, aku bintang tak apa-apa loh. Cocok sama anda ini, aku ini sama calonku ini, aku bintang ini, calonku bintang ini. Alah ribet kali lo, bacain sholawat selesai semua urusan. Yang belum punya anak, bacain sholawat setiap hari 100 kali. Nabi jamin 30 hajat dunia, 70 hajat akhirat. Ibu-ibu yang suaminya sering nongkrong di kedai kopi janda, jangan diracun, jangan diracun. Bacain sholawat 100 kali. Buatin kopi sambil baca sholawat, mau ngasih sama suami, kalau kesel dikit ludahin nggak apa-apa lah, tuh barokah. Semua urusan selesai dengan sholawat. Yang mau kawin lagi, sholawat 100. Semua urusan gampang dengan sholawat. Ngapain kok anda pening? Ngapain anda kok susah? Ngapain anda stres? Akhir zaman ini musimnya stres. Orang nggak sakit pun takut sakit, akhirnya sakit. Itu nggak ada apa-apanya. Dia khawatir sendiri. Mungkin COVID awalnya. COVID betulan loh. Nggak ada apa-apa kok ruwet kali. Santai aja, jangan takut, jangan sedih, jangan stres. Tenang, hidup di dunia kita punya Nabi Muhammad. Misal inilah Tuhan Maulid itu Tuhan. Kita bicara tentang penghormatan kepada Nabi Muhammad. Jangan kemudian maulid kok kemudian nyari-nyari kesalahan Nabi Muhammad.
Alhamdulillah. Ustaz model apa lah ini? Hah? Ustaz diundang, bicara Nabi Muhammad manusia biasa. Alhamdulillah min dzalik. Sering kita sampaikan Muhammadun basyarun lakin laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak sama dengan semua manusia. Tak ubahnya seperti intan yakut, batu mulia yakut itu juga bagian dari batu. Tapi yakut kecil harganya puluhan ratusan juta, bisa beli kerikil 100 truk gitu. Ini pula ada orang bilang Nabi Muhammad kayak kita, ngapain dimulia-muliakan? Kayak kita gimana sih? Kalau sholat subuh udah beres tuh kayak kita. Dalam sebuah hal gak sama. Ibadah Rasulullah sampai bengkak kakinya sholat malam. Akhlak jauh beda. Nabi Muhammad sifatnya rahmat. Kita sering marah, kita gampang marah, kita gampang kesel. Nabi Muhammad kalau disalahin Nabi memaafkan. Udah dimaafkan Nabi pasti melupakan. Coba kita kalau ada orang salah, kita ingat-ingat. Meskipun kita maafkan, tapi masih ingat. 7 turunan masih ingat. Itu wah itu dulu itu kurang ajar sama aku. Wah itu dulu itu yang padahal kejadian sudah puluhan tahun masih diingat. Kita akhlak jauh beda. Lu jangankan akhlak, kadang sering kita sampaikan ya, keringat Rasulullah wangi, keringatmu ya, hidungnya Rasulullah mancung kayak huruf alif, alifiyul amfi, mancung hidungnya Nabi. Hidungmu kayak lam alif, menggelap gitu. Jauh. Rasulullah kalau tertawa senyum, dan Rasulullah kalau senyum seakan-akan keluar sinar dari mulut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kalau bicara seakan-akan ada minyak misik keluar dari mulut Rasulullah. Kalau mau ngomong gimana? Udah selesai ngomong mic-nya pun kadang bau kadang. Habis ngomong udah selesai nih, udah selesai, turun. Kemudian berikutnya MC ngomong, yuk. Jadi kita apanya yang sama dengan Rasulullah? Ini urusan dunia, gimana nanti di akhirat? Maka orang yang tak ngerti kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguhlah dia ini buta. Mudah-mudahan kita lebih dikenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Muhammad. Insya Allah mudah-mudahan santri-santri semuanya nyenangkan hati Nabi Muhammad. Ya, khususnya Al-Quran. Tugas utama Rasulullah itu adalah pertama, yatlu alaihim ayati, membacakan Quran. Tugas pertama Nabi Quran. Ya, singkat saja. Terakhir saya sampaikan ayat Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan anugerah besar kepada orang-orang mukmin di saat Allah mengirimkan utusan dari diri mereka. Kemudian Allah menyebut 3 tugas utama Nabi. Maka perhatikan 3 tugas utama ini. Kalau sekiranya ada yang kurang dalam rumah tangga kita, berarti program Nabi belum sukses. Perhatikan 3 ini. Yang disebut oleh Allah 1, yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Quran.
membacakan kepada umat ayat-ayat Allah, ayat Quran. Kalau di rumah tangga kita Al-Quran belum beres, berarti program Rasulullah belum beres. Perhatikan lebih serius Al-Quran. 1. 2. Wa yuzakkihim, membersihkan hati, tazkiyatun nufus, akhlakul karimah. Program besar Rasulullah adalah 1. Al-Quran, 2. Tazkiyah, pembersihan hati, jauh dari sombong, jauh dari hasud, iri hati, dendam, benci, dan semisal-semisalnya, keinginan buruk, jauhkan. Kalau ada di dalam diri kita kok belum beres ini, berarti belum beres program Nabi. 3. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ilmu. Maka 3. Programnya ini 3. Perhatikan 3 program ini, perkuat, perbanyak. Al-Quran perkuat, gak cukup bisa membaca, kalau bisa hafal. Gak cukup bisa hafal, bisa mengerti. Gak cukup sekedar mengerti, bisa untuk tadabbur, berangan-angan artinya. Bukan sekedar tadabbur, kalau bisa istinbatul ahkam, menggali hukum dari Al-Quran. Bukan sekedar istinbatul ahkam, mengamalkan semua Al-Quran dan lain sebagainya. Ditingkatkan urusan Al-Quran. Yang kedua, tazkiyah, pembersihan hati, akhlakul karimah, dikuatkan akhlakul karimah. Yang ketiga, ilmu. Ilmu minimalnya, ya yang penting fardu ainnya. Fardu ain sudah selesai. Fardu ain, tapi kuatkan lebih dari fardu ain, fardu kifayah. Lebih dari fardu kifayah, sunnah-sunnah. Lebih dari sunnah-sunnah, apa yang dibutuhkan oleh semua masyarakat, sehingga sampai jadi ulama, sampai jadi sholihin, sampai jadi ustaz, sampai jadi syekh, sampai juga orang alim, dan seterusnya. Tingkatkan 3 program Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua yang ikut andil di dalam majelis ini diberkahi oleh Allah, dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan balasan yang lebih. Bukan balasan yang setimpal, tapi balasan yang lebih. Balasan yang lebih mulia, yang lebih agung, lebih dari bayangan dan apa yang kita pikirkan. Mudah-mudahan masyarakat ini Payabagung insyaallah menjadi masyarakat Islami, masyarakat yang madani, masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan pesantren semuanya dipandang ridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Santri-santri insyaallah dibukakan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Al-Quran dan ilmu yang manfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Doa diharapkan kepada Al-Habib Mustafa Al-Mahdali, kepada beliau falyatafaddal bagi al-Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tertulis abdi man awza butuhil qulub tuhayyidul asjana ya Allah. Wallahu qad asna alaihi fama yusabil qawlu minna aw yakunu sanana ya Allah. Lakinna hubban fis sarai qad da'a li madi safwati rabbina wa hadana ya Allah. Wa in tajadna bil mawaddati habuna narfa'u aidi faqrina wa rajana ya Allah. Bil wahidil ahadil ali ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana ya Allah. Muhtarihi wa habibihi wa safihi sayyidil wujudi bihil ilahu habana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa aqbalna ajib da'wana ya anta lana ya dhukrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana aslih lana al-ahwala waghfir dhanbana wa la tu'akhid rabbi in a'tana ya Allah. Wasluk bina fi nahdi tahal Mustafa sabbit ala qadamil habibi hutana ya Allah. Harina bifadlin minka kal'ada Ahmadin fi bahjatin aynur rida tar'ana ya Allah. Warbud bihi fi kulli halin hablana wa ibada man wadda wa man walana ya Allah. Wal muhsinina
ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وغالبا أوصانا يا الله والحادين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ولقد رجونك بحق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واعمى كل من عادانا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الحنا واشفي وعافنا عاجلا مرضانا يا الله واغفر الحدادي واحسن حرمنا إن الممات واسعا عقبانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا الله بالمصطفى صل عليه وآله مع رقت ريح الصباح أوصانا يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا واسع ورحمة نازلة ورد شاملة إلى حضرة سيدنا حبيبنا وشفينا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وجميع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجميع أولياء الله في غامض الملة ومشايخنا ومعلمينا walidina wa walidikum niatkan orang tuanya masing-masing. Wa usulihim wa furuhihim Allahu a'lamu bihim wa usulihim wa furuhihim thumma ila arwah khususan ila arwah ibadikal fuqara ila rahmatika maghfiratikal marhumah Hajjah Salbiyah binti Muhammad Saleh Nur almarhumah Siti Masyita binti Haji Salamun almarhum Husain bin Abdullah almarhum Hasan bin Salaman Lasman almarhum Seno Arianto bin Abdullah almarhum Syekh Sadat bin Haji Musa almarhum Syekh Asmad bin Haji Musa almarhum Khairan Alwan bin Isbadro almarhum Zamahazuri bin Junaidi wa usulihim ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa simat qalhum. Allahumma ij'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum mawbran min hubarin niran. adkhil fi quburi marah wa rayhan wal fusada wal aman bi syara udwan wa adkhilna wa fi fasihil jinan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon barokah Fatihah juga untuk semua para donatur pesantren dan yang membantu pesantren Raudhatul Ulum. Mudah-mudahan insyaallah dikampangkan semuanya urusan oleh Allah, ditambah keberkahan di atas keberkahan insyaallah. Demikian juga orang-orang tua kita semuanya
yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umur yang barokah, dan insya Allah kita semuanya menjadi anak-anak qurratu a'yun, penyejuk mata di dunia dan di akhirat untuk orang-orang tua kita. Insya Allah anak-anak kita semuanya solihin solihat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ala hadhihi wa kulli niyya salihah. Al-Fatihah. Niatnya masing-masing. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ya fatah ya alim ya hayy ya qayyum ya rabb ya qadar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum